Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sehat Pulih Channel. Di sini saya akan berbagi pengalaman seputaran GERD dan juga anxiety. Dan di sini saya tekankan bahwasanya di sini saya bukan ahli medis, herbal ataupun refleksi ya teman-teman ya. Di sini saya hanya berbagi sesuai dengan apa yang sudah pernah saya alami. Sebelum saya lanjutkan video-video saya ini, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya dan like, komen ya, supaya saya lebih semangat lagi nantinya untuk berbagi seputaran GERD dan juga anxiety sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami kepada teman-teman semua, supaya bisa kalian terapkan untuk penyembuhan-penyembuhan kalian. Oke, simak video-video saya dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah rasa yang timbul akibat anxiety, teman-teman ya. Jadi banyak nih yang menanyakan dan juga mengkhawatirkan masalah yang timbul akibat anxiety ini, yaitu salah satunya masalah yang timbul yaitu rasa yang ada ketika anxiety itu datang, yaitu rasa biasa yang umum ya teman-teman ya. Padahal itu rasa yang umum sebenarnya, tapi membuat kita sebagai penderita anxiety ini merasa sangat khawatir teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, rasa yang ada itu biasanya rasa yang ingin buang air besar, rasa yang ingin buang air kecil ya, ketika anxiety itu datang atau rasa cemas yang berlebihan itu datang. Jadi gini teman-teman ya, rasa-rasa itu sebenarnya wajar teman-teman ya. Ketika rasa itu, rasa kepingin buang air besar, buang air kecil muncul ya, ketika kecemasan itu timbul, itu sebenarnya rasa yang wajar ya, rasa yang biasa itu teman-teman ya. Jadi logikanya gini, ketika cemas itu muncul, cemas yang berlebihan itu datang, itu otot-otot kandung kemih kita itu tegang, sehingga membuat rasa untuk buang air besar itu sangat meningkat, ataupun rasa buang air kecil itu sangat meningkat teman-teman. Jadi itu sifatnya sementara sebenarnya teman-teman ya. Ketika rasa cemas itu sudah bisa kita tangani, sudah bisa mereda, rasa itu pun akan hilang sebenarnya ya. Dan yang perlu kita harus fokuskan yaitu bagaimana sih caranya untuk supaya kita bisa mengatasi rasa cemas tersebut teman-teman ya. Jadi contoh kecilnya aja, di sini saya hanya singkatnya aja ya, karena untuk pembahasan masalah menangani cemas yang berlebihan mungkin ada di video saya nanti ya selanjutnya. Jadi di sini saya hanya menerangkan secara singkat aja teman-teman, yaitu ketika cemas itu datang bisa juga kalian tuh harus abaikan, kalian harus menenangkan diri ya, dengan pola pikir yang positif teman-teman. Jadi di saat cemas itu datang, tentu pikiran-pikiran negatif itu akan muncul gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita tangani, yaitu mengubah pola pikir negatif kita menjadi pola pikir positif. Dan kita harus ketika rasa ataupun kita cemas karena sakit mungkin ya, jadi rasa sakit itu jangan kita tambah-tambahi teman-teman ya. Kita cukup merasakan sakitnya aja, jangan ditambah ini tambah itu gitu ya. Maksudnya ketika rasa sakit itu datang, ketika kita menambahkan dengan variasi-variasi rasa, mungkin gimana nanti takut takut segala macam, itu penambahan variasi dalam pemikiran kita, itu jangan seperti itu teman-teman ya, hindari itu teman-teman. Jadi cukup kita rasakan sakitnya, ketika mungkin rasa sakit lambung, ya udah kita merasakan sakit lambungnya aja, jangan ditambah pemikiran-pemikiran yang negatif teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit pengalaman yang sudah pernah saya alami, penanganannya gimana ya kan. Jadi mungkin dengan sedikit pengalaman yang sudah saya pernah alami ini bisa membantu teman-teman untuk bisa sehat pulih seperti semula. Terima kasih, salam sehat para pejuang anxiety.